Pangeran Muhammad bin Salman, sang pendobrak kontroversial Arab Saudi di panggung domestik dan regional. Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Balimuh, cerita di balik berita. 23 Januari 2015 menjadi awal tonggak sejarah Pangeran Muhammad bin Salman berkiprah di panggung politik nasional Arab Saudi. Pangeran yang dikenal dengan sebutan MBS dilantik menjadi Perdana Menteri Arab Saudi di hari yang sama setelah ayahnya Salman bin Abdul Aziz Al Saud diangkat menjadi Raja Arab Saudi yang ketujuh menggantikan saudara tirinya Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud yang meninggal. MBS menjadi figur kontroversial yang sangat fenomenal dalam mereformasi bangsa Saudi menjadi bangsa modern dalam menghadapi dan menaklukkan tantangan zaman untuk lepas dari ketergantungan ekonomi minyak. Di dalam praktek untuk melaksanakan impian besar tersebut, MBS seperti figur besar dunia lainnya memiliki paradoks bagaikan pedang bermata dua dilihat rakyatnya sendiri. Di satu sisi sebagai modernis dan di sisi lain sebagai tiran. Semenjak menjadi Menteri Pertahanan, masih ada beberapa jabatan penting dan strategis yang dipegangnya. Mulai dari Deputi Putra Mahkota pada 23 April 2015 hingga menjadi Perdana Menteri. Setiap jabatan yang dipegangnya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Akhirnya pada 27 September 2022, MBS dilantik sebagai Perdana Menteri Arab Saudi, menjadikan MBS sebagai pemimpin politik tertinggi di negara tersebut. Sebagai Perdana Menteri, MBS akan memimpin pemerintah dan menangani berbagai masalah politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di Arab Saudi. MBS adalah figur pendobrak kontroversial di Arab Saudi. Sejak menjadi Menteri Pertahanan pada 2015, MBS diakui sebagai tokoh yang berani dan ambisius dalam upaya memodernisasi negara Arab Saudi yang konservatif dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai seorang pendobrak, MBS telah mengambil langkah-langkah besar memperbaiki ekonomi negaranya yang bergantung pada minyak. MBS memperkenalkan program reformasi ekonomi dan sosial yang disebut dengan Visi 2030, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak dan mendorong pertumbuhan sektor non-minyak seperti pariwisata, pusat riset, teknologi dan artificial intelligence, bioteknologi, dan kualitas hidup masyarakat. Program ini telah menarik minat investor asing dengan sejumlah besar perusahaan teknologi seperti Uber, SoftBank, dan Tesla yang menanamkan investasi di Arab Saudi. MBS adalah putra tertua dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari istri ketiga. MBS masih memiliki beberapa saudara laki-laki yang jauh lebih tua darinya, dari istri pertama dan kedua Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. MBS pangeran yang berbeda dibandingkan dengan pangeran-pangeran lainnya dalam hal sekolah. Hampir semua pangeran mengenyam pendidikan di luar negeri, namun MBS hanya mengenyam pendidikan di negaranya sendiri. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Raja Saud, MBS sempat berkarir sebentar di swasta. Setelah itu, praktis sepanjang karirnya selalu mendampingi ayahnya sebagai asisten pribadi dan penasehat pribadi sampai karirnya terus menanjak di samping ayahnya. Sebelum ayahnya MBS diangkat menjadi raja, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud merupakan urutan ketiga sebagai putra mahkota. Putra mahkota sebelumnya di era Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud adalah putra mahkota Sultan bin Abdul Aziz Al Saud pada tahun 2005 sampai 2011 yang meninggal di usia 86 tahun karena sakit. Selama hidupnya, Sultan bin Abdul Aziz Al Saud menjabat Menteri Pertahanan sejak tahun 1963 sampai dengan 2011, hampir 49 tahun hingga kematiannya pada tahun 2011. Meninggalnya Sultan digantikan oleh putra mahkota Nayef bin Abdul Aziz Al Saud pada tahun 2011 sampai 2012 yang juga meninggal di usia 78 tahun karena sakit. Selama hidupnya, Nayef bin Abdul Aziz Al Saud menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri selama 37 tahun dan dianggap sebagai tokoh kunci dalam melawan terorisme di Arab Saudi. Menjadi Kepala Badan Intelijen Arab Saudi selama 26 tahun dan dianggap sebagai figur sentral dalam menangani isu-isu keamanan dan intelijen di Arab Saudi. Dengan meninggalnya Nayef, putra mahkota digantikan oleh Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang menjadi raja pada tahun 2015. Konsolidasi kekuatan MBS di panggung domestik.
Setelah diangkat menjadi raja, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menetapkan adik tirinya Mukrin bin Abdul Aziz Al Saud yang pernah memegang jabatan sebagai Kepala Intelijen Umum Arab Saudi dari tahun 2005 sampai 2012 menjadi putra mahkota pada 1 Februari 2015. Namun, Mukrin bin Abdul Aziz Al Saud hanya beberapa bulan menjabat sebagai putra mahkota, karena Raja Salman pada 29 April 2015 mengeluarkan dekrit kerajaan yang menunjuk Muhammad bin Nayef sebagai pengganti Mukrin bin Abdul Aziz Al Saud. Tidak ada alasan resmi dari pencopotan tersebut, namun isu yang menyeruak ada pandangan yang berbeda antara Raja Salman dengan Mukrin. Yang menarik, isu lain yang mencuat seputar pencopotan tersebut adalah kepiawaian MBS meyakinkan Raja Salman dalam mengambil keputusan tersebut, sehingga menaruh MBS di jalur cepat garis suksesi. Digantinya Mukrin oleh Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz Al Saud menjadi putra mahkota, mendongkrak posisi MBS menjadi deputi putra mahkota. Muhammad bin Nayef merupakan putra dari Nayef bin Abdul Aziz Al Saud yang meninggal saat menjabat putra mahkota di era Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Setelah diangkat menjadi putra mahkota oleh Raja Salman, Muhammad bin Nayef tetap menjadi Menteri Dalam Negeri dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Ketua Dewan Urusan Politik dan Keamanan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dan Wakil Perdana Menteri dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Jabatan Muhammad bin Nayef membuat MBS sering berada di belakang mendampinginya. Dalam menjalankan tugas kenegaraannya, MBS secara etis mengharuskan berkoordinasi, konsultasi, dan melaporkan kebijakan strategis yang akan, sedang, dan sudah diputuskan oleh kedua putra mahkota. Meskipun MBS bisa berkomunikasi langsung kepada Raja Salman dengan saluran khusus sebagai penasihat pribadi Raja. Dalam perjalanannya, benih-benih persaingan antara Muhammad bin Nayef dan MBS mulai kian nampak dan hal ini hanya dapat diketahui di kalangan terbatas. Bila mengikuti berbagai sumber pemberitaan asing, sebelum terjadinya pencopotan Muhammad bin Nayef dari putra mahkota pada 21 Juni 2017, konon agen intelijen asing sudah mengingatkan kepada Muhammad bin Nayef rencana tersebut, namun kurang dianggap serius oleh putra mahkota saat itu. Laporan intelijen yang memberitahu informasi tersebut kepada Muhammad bin Nayef bila dianalisis dari kebiasaan merupakan suatu yang lumrah. Karena kedekatan komunitas intelijen asing yang sangat lama berhubungan dengan putra mahkota berkaitan karir panjang Muhammad bin Nayef di Badan Intelijen Saudi. Namun tidak ada sumber resmi mengapa Muhammad bin Nayef dipecat karena tertutupnya saluran informasi istana. Sumber lain mengatakan pemecatan Muhammad bin Nayef sebagai putra mahkota dan digantikan oleh MBS karena kebijakan luar negeri dan keamanan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad bin Nayef dianggap tidak sejalan dengan kebijakan MBS seperti penangkapan para aktivis hak asasi manusia, penyerangan ke Yaman, dan puncaknya pembekuan hubungan dengan Qatar. Namun, keputusan pemecatan tersebut sangat diduga terkait persaingan suksesi antara Muhammad bin Nayef dan MBS sebagai putra mahkota yang merupakan anak tangga terakhir menjadi Raja Arab Saudi nantinya. Lebih dari semua itu, MBS ingin mengkonsolidasikan kekuasaannya sebagai putra mahkota untuk mempercepat program reformasi yang diusungnya, termasuk rencana diversifikasi ekonomi dan perubahan sosial yang ambisius yang tercantum dalam Visi 2030. Visi 2030. Visi 2030 adalah program reformasi ekonomi dan sosial yang dicanangkan oleh MBS dengan tujuan untuk memodernisasi Arab Saudi yang konservatif dan mengurangi ketergantungan negara pada minyak. Beberapa poin penting Visi 2030 diantaranya meningkatkan sektor non-minyak seperti pariwisata, teknologi informasi dan artificial intelligence, bioteknologi, pertanian, dan manufaktur. Apalagi dalam Paris Agreement, negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut sepakat untuk melakukan upaya terbaik mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan memperjuangkan peningkatan keberlanjutan energi dan pengurangan penggunaan energi fosil dalam upaya mencapai tujuan Paris Agreement. Beberapa negara besar telah mengumumkan rencana untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 atau sebelumnya. Ini berarti negara-negara tersebut tidak akan lagi mengeluarkan lebih banyak emisi gas rumah kaca daripada yang diserap oleh tumbuhan atau teknologi penangkapan karbon. Meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai sektor ekonomi dan sosial, seperti memberikan hak perempuan untuk mengemudi,
Sebelum reformasi pada tahun 2018, perempuan di Arab Saudi tidak diperbolehkan mengemudi. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang kerja dan mobilitas sosial bagi perempuan di sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Untuk menyukseskan reformasi sosial ini, MBS menghentikan agresivitas polisi agama dalam memiliki hak untuk menangkap siapapun yang berkaitan dengan moralitas publik. Kebijakan ini meningkatkan kebebasan dan partisipasi masyarakat dalam hal sosial, kebudayaan, dan menghilangkan segregasi yang sudah lama khususnya kepada kaum perempuan. Pemerintah Arab Saudi berencana untuk memperluas kesempatan kerja bagi perempuan melalui berbagai program dan insentif, seperti pelatihan kerja, beasiswa, dan dukungan bagi pengusaha wanita. Beberapa reformasi sudah dilaksanakan. Namun masih ada banyak tantangan dan hambatan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan visi 2030 dalam hal partisipasi perempuan. Sebelum adanya visi 2030 MBS, kondisi perempuan di Arab Saudi secara umum bisa dikatakan lebih terbatas dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan dunia pada umumnya. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Arab Saudi dengan fokus pada penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang lebih baik. Sebelum visi 2030, kualitas hidup masyarakat Arab Saudi sangat tergantung pada status sosial, ekonomi, dan gender. Meskipun Saudi memiliki kekayaan minyak yang melimpah, namun masih ada beberapa masalah sosial yang mempengaruhi kualitas hidup penduduk. Masalah kesenjangan sosial dan ekonomi sangat besar di Arab Saudi, dengan sejumlah keluarga kaya yang memiliki akses ke sumber daya dan peluang ekonomi yang sangat besar, sementara sejumlah besar penduduk hidup dengan standar kehidupan yang sangat biasa dan terbatas. Ditambah dengan masalah lingkungan dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti air dan minyak, memperburuk kondisi lingkungan di beberapa wilayah Arab Saudi termasuk masalah polusi udara. Mengurangi pengangguran di Arab Saudi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Menurut data yang dirilis oleh Pusat Statistik Arab Saudi pada kuartal ketiga tahun 2022, walau angka pengangguran naik menjadi 9,9%, persentase tersebut naik ke 0,2 poin dari kuartal sebelumnya. Namun secara keseluruhan, tingkat pengangguran tetap tidak mengalami perubahan pada angka 5,8%. MBS memprioritaskan lapangan pekerjaan kepada warga Saudi yang berusia di bawah 35 tahun. Dan hal ini tercermin dari tingkat pengangguran warga Saudi yang turun 11,3% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kebijakan strategi MBS untuk mengubah konservatisme Arab Saudi menjadi negara modern menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat Saudi. Namun, pandangan kaum muda Saudi yang berusia 40 tahun ke bawah, popularitas dan dukungan kepada MBS sangat besar mencapai 70% dari populasi yang ada. Mega proyek Visi 2030. Untuk merealisasikan Visi 2030, MBS membangun banyak mega proyek yang akan mengubah total lanskap Arab Saudi ke depannya. Nilai total mega proyek Visi 2030 Arab Saudi diperkirakan mencapai 1,3 triliun dolar Amerika. NEOM merupakan proyek kota masa depan yang diumumkan pada tahun 2017. Lokasi pembangunan kota NEOM terletak di pantai Laut Merah. Tujuan dari proyek NEOM adalah untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dan canggih secara teknologi dengan fokus pada sektor-sektor inovatif seperti energi terbarukan, AI, teknologi informasi, bioteknologi, dan pariwisata. NEOM akan menjadi kota terhubung secara digital dan zero karbon. Sebagai kota masa depan, pembangunan NEOM terdiri dari 3 fase, di mana fase pertama direncanakan selesai pada tahun 2025. Pemerintah Arab Saudi telah mengalokasikan dana sebesar 500 miliar dolar untuk pembangunannya. Pemerintah Arab Saudi menargetkan dapat menarik investasi swasta senilai 1,5 triliun dalam proyek tersebut. Amala adalah proyek wisata mewah yang dibangun di pantai Laut Merah. Investasi Amala diperkirakan mencapai 10 miliar dolar yang diharapkan selesai pada tahun 2023. Red Sea Project merupakan proyek wisata yang terletak di sepanjang pantai Laut Merah dan mencakup pulau-pulau kecil, perairan, dan gurun. Investasi Red Sea Project diperkirakan mencapai 10-20 miliar dolar Amerika. Direncanakan selesai pada tahun 2030, tetapi sejumlah pulau dan resort di sana juga dibuka untuk umum. Qiddiya adalah proyek hiburan dan olahraga yang dibangun di luar Riyadh,
Investasi Qiddiya diperkirakan mencapai 8 miliar dolar. Kawasan hiburan Qiddiya diharapkan selesai pada tahun 2025. Riyadh Metro adalah sistem transportasi massal yang dibangun di Riyadh. Investasi Riyadh Metro diperkirakan mencapai 22,5 miliar dolar. Tahap pertama dari proyek tersebut telah selesai dan diresmikan pada pertengahan tahun 2021. King Abdullah Economic City adalah kota industri dan bisnis yang dibangun di pantai Laut Merah. Nilai investasi King Abdul Aziz Economic City mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. KAEC merupakan proyek jangka panjang yang direncanakan akan dibangun dalam beberapa fase. Pada tahap pertama, beberapa fasilitas dan infrastruktur yang dibangun telah selesai, seperti pelabuhan internasional, bandara, universitas, pusat riset, dan sejumlah gedung perkantoran. Jazan Economic City merupakan kota industri dan bisnis yang dibangun di Jazan. Nilai investasi Jazan Economic City diperkirakan mencapai 30 miliar dolar. Red Sea International Airport adalah bandara internasional yang dibangun di dekat Aqaba, Jordania, dan melayani Red Sea Project dan NEOM. Nilai investasi Red Sea International Airport mencapai 4 miliar dolar Amerika. Untuk mendukung megaproyek Visi 2030 tersebut, MBS sebagai Ketua Dewan Investasi Publik merombak total pusat hibah investasi publik atau Public Investment Fund yang didirikan pada tahun 1971 yang tujuan awal saat itu untuk mengembangkan dan memperkuat industri minyak Saudi. Namun sekarang tujuannya berbeda. Untuk mempermudah pengembangan portofolio investasi yang beragam mencakup sektor-sektor yang berpotensi tumbuh tinggi di Arab Saudi seperti yang tercantum di Visi 2030. PIF telah mengalami berbagai perubahan dan transformasi untuk mengikuti perkembangan ekonomi global dan menghadapi tantangan dan peluang baru di dalam dan di luar Arab Saudi. PIF didesain sebagai mitra strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Arab Saudi melalui dukungan investasi dalam sektor-sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Saat ini, PIF menjadi salah satu dana investasi suveren terbesar di dunia dengan aset mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. PIF berencana untuk menginvestasikan sekitar 2 triliun dolar dalam 10 tahun ke depan. Sebagai Wakil Perdana Menteri dan Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan Kerajaan, MBS juga memutuskan pelibatan Saudi Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia, dalam Visi 2030. Saudi Aramco dapat memainkan peran penting dalam mempercepat dan mempromosikan pengembangan sektor non-migas. Saudi Aramco diminta untuk melakukan investasi di energi terbarukan, termasuk energi surya dan baterai. Dengan investasi semacam itu, target Arab Saudi mempercepat peralihan ke energi bersih bisa diselesaikan sesuai jadwal. Memanfaatkan keunggulan Saudi Aramco dalam program pengembangan sumber daya manusia yang kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Arab Saudi. Sehingga dengan sinergitas program tersebut, program ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja Arab Saudi di sektor non-migas. Mendukung peran Saudi Aramco yang memiliki dana riset dan pengembangan yang besar untuk dapat dimanfaatkan mempercepat inovasi dan pengembangan teknologi sektor non-migas di Arab Saudi. Mendorong Saudi Aramco memainkan peran utama sebagai perantara antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan sektor non-migas di Arab Saudi. Strategi MBS kepada Saudi Aramco dalam mewujudkan tersebut salah satunya melakukan initial public offering atau IPO terhadap sahamnya sebanyak 5% pada tahun 2019. Pemerintah Saudi berharap dana yang dapat terkumpul sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan cara IPO, Saudi Aramco dapat meningkatkan pendapatan negara Saudi, sekaligus memulai diversifikasi ekonomi negara tersebut. IPO juga dapat membantu meningkatkan citra perusahaan secara global dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Kedekatan MBS dengan ayahnya Raja Salman membuat kekuasaannya hampir tidak memiliki perbedaan. Saat dilantik menjadi Menteri Pertahanan sampai diangkat menjadi Perdana Menteri, mengokohkan dirinya bahwa MBS adalah penguasa utama secara de facto di Saudi. Kedekatan yang sangat panjang dan intens mendampingi ayahnya membuat MBS memiliki cara pandang yang sama dengan Raja Salman melihat dunia. Raja Salman mengajari putra kesayangannya itu dalam menangani isu-isu penting seperti korupsi, tugas kerajaan, dan bagaimana menjaga keberlangsungan kerajaan Al Saud.
Dalam menjalankan kekuasaannya, MBS membangun citra yang sangat kontras dengan figur-figur pangeran lain sebelumnya di level jabatan yang sama dengan dirinya. MBS mencitrakan dirinya sebagai model baru kepemimpinan Saudi di pertengahan menuju abad baru era singularitas teknologi informasi dan artificial intelligence. MBS juga memupuk sosoknya sebagai pemimpin yang keras, tegas, pengambil risiko, dan pendobrak dari status quo dengan cara apapun. Dalam penampilan perdananya di panggung politik domestik, MBS membuat gebrakan sebagai figur yang tegas dengan tidak memberikan pengampunan kepada seorang keluarga kerajaan, yakni Pangeran Turki bin Saud Al-Kabir yang melakukan pembunuhan pada tahun 2012 di sebuah pesta di Riyadh. Pangeran Turki bin Saud Al-Kabir dieksekusi mati pada 18 Oktober 2016. Ia adalah putra dari Pangeran Saud bin Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Hukuman mati bagi keluarga kerajaan menjadi yang pertama setelah hukuman mati kepada Putri Michelle binti Fahd bin Muhammad Al Saud pada tahun 1975. Sikap keras dan tegas MBS dalam menegakkan hukum dan ketertiban di Arab Saudi untuk memberi pesan jelas tidak ada yang dikecualikan dari hukuman mati di negara tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, untuk meningkatkan pengaruhnya, MBS banyak melakukan kebijakan dan tindakan represif kepada mereka yang dianggap menghalangi dan membahayakan eksistensi kekuasaannya berdasarkan jabatan formil yang dipegangnya. Untuk menunjukkan ketangguhan dirinya di mata lawan politiknya, pada Maret 2015, 2 bulan menjadi Menhan, MBS membuat keputusan Saudi terlibat perang di Yaman dan memimpin aliansi negara-negara Arab. Dia beralasan demi kepentingan keamanan nasional Saudi. Keputusannya menjadi disetujui oleh Raja Salman. Keputusan tersebut diambil ketika pemberontak Houthi merebut kekuasaan di ibu kota Yaman, Sana'a. MBS memutuskan intervensi militer sebagai upaya untuk mengembalikan pemerintah yang sah di Yaman dan mencegah pengaruh Iran di negara tersebut. Di tahun yang sama, Desember 2015, MBS terus menguji ketangguhan kekuasaannya dengan melakukan penahanan kepada tokoh sangat penting Saudi, Mut'aib bin Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, putra mendiang Raja Abdullah yang menjabat sebagai Komandan Garda Nasional, karena dituduh melakukan korupsi dan penggelapan dana. Dengan menunjukkan ketangguhannya, MBS menggunakan pola dan gerakan untuk melumpuhkan rival-rivalnya melalui penggunaan jabatan-jabatan formil yang dipegangnya. MBS akan menargetkan rival-rivalnya dengan menggunakan isu-isu yang relevan dengan otoritasnya. Hampir bersamaan waktunya, banyak aktivis HAM, akademisi, ulama, dan pengusaha yang mengalami tindakan represif dari MBS. Mereka mendapatkan tuduhan yang tidak berdasar dan diperlakukan sangat tidak manusiawi, karena memperjuangkan hak dasar sebagai warga negara. Aktivis hak asasi manusia Abdullah Al-Malki yang telah lama berjuang untuk hak asasi manusia di Arab Saudi ditangkap pada September 2016 bersama dengan sejumlah aktivis lainnya atas tuduhan menyebarkan informasi palsu dan mencemarkan nama baik pemerintah. Dr. Abdul Aziz Al-Subaili, seorang aktivis HAM di Arab Saudi, anggota senior dari Asosiasi Hak Asasi Manusia Saudi atau AHAM, sebuah organisasi NGO yang memperjuangkan hak-hak sipil dan politik di Arab Saudi, ditangkap oleh otoritas Arab Saudi atas tuduhan mencemarkan nama baik pemerintah dan melakukan kegiatan yang mengancam keamanan negara. Dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 50.000 rial. Meskipun visi 2030 menekankan partisipasi pada perempuan, namun Laujin Al-Hadlol, seorang aktivis hak perempuan yang menyerukan penghapusan sistem wali dan hak mengemudi bagi perempuan, mendapatkan perlakuan buruk dan brutal. Dia dituduh sebagai terorisme dan membahayakan negara. Ditahan pada Mei 2018 dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara tanpa proses hukum yang transparan dan adil. Pemerintah Saudi sepertinya hanya menginginkan partisipasi perempuan satu arah yang datang dari negara, apalagi bila aspirasi yang disuarakan tersebut menyangkut dengan politik kenegaraan. Awad Al-Qarni, ulama istana Saudi beraliran Sunni yang dikenal sebagai pendukung gerakan dakwah dan reformasi di Arab Saudi, ditangkap pada September 2017 dengan dakwaan menyebarkan pesan-pesan yang merusak pemerintah dan keamanan nasional. Keperkasaan MBS semakin ditunjukkan saat MBS memutuskan pembekuan hubungan dengan Qatar tanpa pemberitahuan putra mahkota Mohammed bin Nayef pada 5 Juni 2017. Tidak setujunya putra mahkota atas keputusan MBS tersebut mungkin menjadi trigger penutup dicopotnya semua jabatan Mohammed bin Nayef. 2 minggu sebelum dipecat Raja Salman, Mohammed bin Nayef sempat bertemu dengan MBS.
Seperti biasa, MBS selalu mencium tangan beberapa kali dan mencium cincin yang dipakainya, sambil menunjukkan kesopanan yang sangat dari MBS. Lalu Muhammad bin Nayef menepuk-nepuk pelan bahu MBS dengan senyum penuh bersahabat. Itulah drama terakhir MBS kepada Muhammad bin Nayef. Setelah itu menjadi tahanan rumah disertai intimidasi dan penyiksaan dari aparat keamanan. Konon penahanan Muhammad bin Nayef terjadi sampai sekarang. Eskalasi tindakan represif MBS semakin mendapatkan momentum pasca dijatuhkannya Muhammad bin Nayef dari putra mahkota. Ada dua tindakan ekstrim dilakukan MBS yang semakin mengokohkan ketangguhan dan kontroversinya seorang MBS sebagai penguasa Saudi de facto dan calon Raja Saudi. Tindakan ekstrim pertama MBS. Sebagai putra mahkota, wakil perdana dan ketua Dewan Urusan Militer dan ketua Komite Anti Korupsi Kerajaan, MBS melakukan gebrakan yang belum pernah terjadi dan sangat mengejutkan publik Saudi dan internasional pada 4 November 2017. MBS melakukan penangkapan besar-besaran kepada anggota penting keluarga kerajaan, miliuner terkaya dan para pejabat tinggi Saudi yang dituduh korupsi dan ditahan di Ritz-Carlton. Proses penangkapan dan penahanan ini berlangsung sampai awal tahun 2019. Dari gerakan anti korupsi dan penangkapan tersebut, ada sekitar 200 orang tokoh penting yang ditahan atas perintah MBS. Beberapa orang ternama Saudi yang ditahan diantaranya keluarga terpenting kerajaan, Pangeran Mutaib bin Abdullah, Kepala Garda Nasional Saudi, dan Pangeran Turki bin Abdullah, mantan Gubernur Riyadh. Keduanya putra mendiang Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Pengusaha terkaya Saudi, Pangeran Al-Walid bin Tolal, pemilik Kingdom Holding Company, salah satu orang terkaya di Arab Saudi, Walid Al-Ibrahim, pemilik stasiun televisi MBC, Saleh Kamel, pendiri Dalah Al-Barokah Group, Saud Al-Tobaishi, pemilik perusahaan konstruksi, dan Bakr bin Laden, CEO dari perusahaan konstruksi terbesar Arab Saudi, Saudi Bin Laden Group. Pejabat tinggi pemerintah Saudi, Adel Fakih, mantan Menteri Ekonomi dan Perencanaan Saudi, Menteri Keuangan Ibrahim Al-Assaf, mantan Wakil Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Sultan, dan Pangeran Turki bin Nasir, mantan Kepala Badan Anti Narkoba Saudi. Tuduhan korupsi yang dibuat MBS lebih sekedar unjuk kekuatan, membangun ketakutan, dan menghancurkan potensi rival politik MBS di dalam negeri Saudi. Dari sisi ekonomi dan bisnis, konon MBS mendapatkan 100 miliar dolar dari manuver tersebut. Tindakan ekstrim kedua MBS. Berkaitan dengan pembunuhan jurnalis The Washington Post Jamal Khashoggi pada 2 Oktober 2018 di konsulat Saudi di Istanbul, Turki, MBS diduga mengetahui perencanaan kasus tersebut. Siapa sebenarnya Jamal Khashoggi sampai MBS diduga terlibat atas pembunuhan dirinya? Jamal Khashoggi adalah warga negara Arab Saudi. Ia adalah orang yang memiliki pergaulan luas di kalangan elit istana Saudi. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai penasihat senior untuk Pangeran Turki Al-Faisal, mantan Kepala Intelijen Saudi dan mantan Duta Besar Saudi untuk Inggris dan Amerika Serikat pada awal 2000-an. Khashoggi banyak membantu bekerja sebagai penasihat untuk pemerintah Saudi dan berkontribusi dalam pengembangan strategi komunikasi di negara tersebut. Khashoggi merupakan jurnalis The Washington Post. Ia bergabung dengan The Washington Post pada tahun 2017 sebagai kolumnis tentang isu-isu politik dan kebijakan di Arab Saudi dan Timur Tengah. Saat MBS baru berkuasa, Khashoggi adalah salah seorang pendukung visi 2030. Ia menilai MBS adalah seorang reformis dan pemimpin masa depan Saudi yang akan sukses membawa Saudi menjadi negara modern. Dalam berbagai tulisannya, Khashoggi menyambut baik rencana-rencana ekonomi MBS seperti visi 2030 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Saudi pada minyak, meningkatkan sektor swasta, dan membuka pintu investasi asing. Khashoggi juga mendukung kebijakan MBS untuk merombak aturan-aturan sosial yang ketat di Arab Saudi, seperti penghapusan larangan mengemudi bagi perempuan, menghentikan kewenangan polisi agama dalam menghukum kepada siapapun khususnya perempuan berkaitan dengan moralitas publik. Ia juga berharap MBS dapat membantu menyelesaikan konflik regional, seperti konflik di Yaman dan krisis Suriah. Khashoggi melihat MBS sebagai pemimpin muda yang dapat membawa perubahan positif di Arab Saudi dan menjadi wajah baru negara tersebut di panggung internasional. Meskipun Khashoggi memegang jabatan di pemerintahan dan dekat dengan keluarga istana, ia tetap menyuarakan sikap kritis kepada pemerintah Saudi dan MBS, dengan harapan bisa terjadi perubahan kebijakan yang lebih baik.
Peningkatan kritikan Khashoggi selaras dengan tajamnya perbedaan di konstelasi aula kekuasaan elit istana. Kritikan yang ia lakukan saat keterlibatan Saudi dalam perang di Yaman yang menewaskan ribuan warga sipil. Ia berpendapat bahwa perang tersebut hanya mengakibatkan penderitaan rakyat dan tidak memberikan manfaat bagi Saudi. Ia juga mengecam keras kebijakan Saudi yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017. 16 hari sebelum Muhammad bin Nayef dicopot dari semua jabatannya. Ia berpendapat bahwa tindakan tersebut hanya merugikan rakyat Saudi dan tidak memberikan manfaat apapun. Perubahan sikap Khashoggi mencapai puncaknya saat putra mahkota Muhammad bin Nayef dicopot dari semua jabatannya. Setelah peristiwa tersebut, ia meninggalkan Arab Saudi pada tahun 2017. Sejak itu, mulai semakin aktif terbuka melakukan kritikan tajam kepada pemerintah Saudi dan MBS. Ia menjadi kritikus utama dan terdepan. Hal ini membuatnya semakin menjadi target dan intimidasi pemerintah Saudi. Khashoggi terus menulis dan memberikan wawancara di media barat, termasuk The Washington Post tempat ia menjadi kontributor tetap. Ia terus mengkritik kebijakan MBS dan mengadvokasi reformasi politik di Arab Saudi. Ia mengecam penangkapan dan penahanan aktivis HAM dan ulama-ulama Saudi yang tidak setuju dengan kebijakan MBS serta pelarangan penggunaan media sosial sebagai alat kritik terhadap pemerintah. MBS dianggap otoriter dan mengabaikan HAM atas penangkapan tanpa proses hukum yang benar dan pembatasan kebebasan pers di Saudi. Khashoggi juga mempertanyakan legitimasi MBS sebagai pewaris tahta dan mengkritik kebijakannya terhadap Qatar, Yaman, dan Iran. Saat terjadinya penangkapan 200 orang di Ritz-Carlton, Khashoggi mengkritik keras kebijakan MBS tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut lebih terkesan sebagai kampanye politik daripada upaya nyata untuk memerangi korupsi. Ia menulis di kolomnya di Washington Post bahwa tidak adil untuk mengatakan bahwa semua yang ditahan dalam kampanye anti korupsi itu koruptor, dan tidak adil untuk mengatakan bahwa tidak ada koruptor yang tertangkap. Dengan adanya penangkapan 200 orang ternama tanpa dakwaan dan tanpa hakim, serta penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan, Khashoggi menyatakan bahwa tindakan ini telah melukai wibawa hukum dan memberikan pesan negatif kepada investor asing dan bertentangan dengan tujuan visi 2030 menjadikan Saudi dalam upaya modernisasi ekonominya. Pada 2018, ia mulai menulis kolom opini di Washington Post yang mengkritik MBS secara terbuka dan menyatakan kekhawatirannya terhadap arah politik yang diambil oleh Arab Saudi di bawah pemerintahan MBS. Seperti mengecam tindakan keras pemerintah terhadap aktivis HAM dan menganggap bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan visi 2030 yang diusung oleh MBS. Saat melakukan penangkapan terhadap Loujain Al-Hathloul, seorang aktivis hak perempuan, dan Sheikh Salman Al-Audah, seorang ulama terkenal. Khashoggi juga mengecam MBS karena menghukum mati lebih dari 100 orang dalam tindakan keras terhadap terduga teroris pada tahun 2016 dan 2017. Ia menilai bahwa MBS menggunakan alasan terorisme untuk membungkam oposisi dan memperkuat kendalinya atas negara. Motif pembunuhan Khashoggi. Dari berbagai kritikan Khashoggi, ditengarai ada dua pernyataan yang dianggap pihak MBS sudah melewati batas garis merah, yaitu saat ia diwawancarai atas kemenangan Trump di Pilpres Amerika Serikat 2016 dan mempertanyakan legitimasi MBS sebagai pewaris tahta. Khashoggi mengatakan bahwa banyak orang di dunia Arab yang melihat Trump sebagai seorang yang tidak dapat diandalkan dan berpotensi memperburuk kondisi Timur Tengah. Ia juga menunjukkan keprihatinannya atas pandangan Trump yang terlalu pro-Israel dan mengatakan bahwa hal itu dapat memperburuk situasi di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti retorika anti-Muslim yang sering diutarakan oleh Trump dan menyebutnya sebagai suatu bentuk diskriminasi. Di sisi lain, ia juga memberikan saran kepada pemerintah Saudi agar tidak terlalu terlibat dalam konflik Timur Tengah dan menyerukan pendekatan yang lebih moderat dalam isu-isu agama dan politik. Ia juga menekankan pentingnya hubungan Amerika Serikat dan Saudi. Ia menyarankan agar Saudi memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump. Namun fokus yang dilihat oleh MBS adalah kritikan-kritikannya kepada Trump di saat MBS sudah menetapkan dan memantapkan hubungan yang sangat baik, jauh dan dalam di pemerintahan Trump. Mungkin bagi MBS terpilihnya Trump merupakan hadiah terindah bagi Saudi dan hidupnya, dan hal tersebut terbukti selama periode kekuasaan Trump. Drama pembunuhan Khashoggi. Pada hari pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2 Oktober 2018 jam 1 siang,
Ia datang ke konsulat Saudi dan ini terlihat di CCTV konsulat untuk mengurus dokumen persiapan rencana pernikahan dan tunangannya yang berkewarganegaraan Turki. Namun sampai konsulat tutup tidak nampak adanya Khashoggi keluar dari gedung. Sehingga tunangannya yang menunggu di luar konsulat langsung cepat memberitahu relasi Khashoggi bahwa ia belum keluar dari konsulat dan tidak bisa dihubungi. Kabar hilangnya Khashoggi menyebar cepat keluar dan menjadi pemberitaan di seluruh media internasional. Awalnya penjelasan pemerintah Saudi mengatakan bahwa Khashoggi sudah keluar dari konsulat pada hari yang sama dan terlihat dari CCTV yang ada. Dijelaskan kembali oleh pihak konsulat kalau keberadaan Khashoggi masih belum jelas, maka Khashoggi berada di kota Istanbul. Penjelasan tersebut menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Turki dengan mengatakan bahwa Khashoggi tidak pernah keluar semenjak ia datang dan masuk ke gedung konsulat tersebut. Intelijen Turki mengklaim bahwa mereka memiliki rekaman suara penyiksaan dan pembunuhan kepada Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul. Menurut laporan media, rekaman suara ini memberikan bukti yang kuat bahwa Khashoggi diinterogasi, disiksa, dibunuh, dan dipotong-potong oleh sekelompok agen Saudi yang diutus untuk membunuhnya. Peristiwa penyiksaan dan pembunuhan di konsulat menjadi perhatian dunia internasional, membuat pihak pemerintah Saudi akhirnya merespon dengan melakukan proses penyidikan dan investigasi yang hasilnya tidak dipercayai publik. Atas desakan masyarakat internasional, akhirnya PBB terlibat melakukan investigasi diikuti oleh banyak pihak secara terpisah seperti intelijen Turki, Amerika Serikat, dan Inggris. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh banyak pihak, pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018 diduga melibatkan beberapa orang dekat MBS. Meskipun pemerintah Saudi awalnya membantah terlibat dalam kasus ini, akhirnya mengakui bahwa Khashoggi tewas di dalam konsulat dan bahwa pelakunya adalah tim 15 yang di dalamnya ada agen-agen intelijen Saudi dan pengawal pribadi MBS. Beberapa laporan media juga mengungkapkan bahwa MBS mungkin telah mengetahui atau bahkan memerintahkan pembunuhan Khashoggi, meskipun pihak berwenang Saudi membantah tuduhan tersebut. Beberapa bulan setelah pembunuhan Khashoggi, CIA juga mengkonfirmasi bahwa MBS memang bertanggung jawab atas perintah pembunuhan tersebut, meskipun pihak berwenang Saudi tetap membantah hal tersebut. Namun pada saat CIA akan menindaklanjuti bukti-bukti yang dimilikinya, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyatakan bahwa ia telah mempelajari setiap bagian-bagian dari laporan CIA dan hasilnya MBS tidak memiliki bukti keterlibatan atas peristiwa tersebut. Dan ini ditegaskan kembali oleh Presiden Trump. Apa yang akan terjadi selanjutnya? MBS berhasil dan sukses mencapai tujuan dari hampir semua manuver ekstrim yang dilakukannya. Hasilnya, keberhasilan dari manuver tersebut jauh lebih strategis daripada residu yang ditimbulkan. Manajemen konflik yang diterapkan MBS disertai dengan berbagai tindakan ekstrim dan represif yang telah dilakukannya menjadikan MBS bukan lagi sebagai figur kuat di panggung politik Saudi, namun menjadi jauh lebih kuat yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di Saudi. Panggung politik domestik sekarang ini sepenuhnya sudah menjadi milik MBS. Semua sumber daya strategis terpusat ada di genggamannya. Semua keputusan politik strategis Saudi ada di dalam dirinya. Arah dan kebijakan Arab Saudi ke depan menjadi modernis dan tidak bergantung lagi dengan minyak sudah berjalan lurus pada rel sesungguhnya. Lalu, setelah MBS berhasil menaklukkan panggung politik domestik, kemungkinan MBS akan membawa Saudi menjadi negara pemain tangguh dan utama di panggung politik regional. Bekal strategi ini juga dilakukan MBS saat baru masuk ke dalam pusaran elit penting Saudi menjadi Menteri Pertahanan. MBS memutuskan terlibat perang di Yaman dan terus berlanjut di momen lain saat menahan dan memaksa Saad Hariri, Perdana Menteri Lebanon yang dipaksa mundur oleh MBS pada bulan November 2017. Manuver MBS di panggung regional akan terus berlanjut dan mengejutkan. Kemungkinan besar MBS akan menggunakan strategi yang sangat tidak biasa, seperti yang terjadi di panggung domestik Saudi, dan akan membuat langkah dan jejak baru terus-menerus bagi sejarah baru Saudi. Saat ini, Arab Saudi dan MBS bukan lagi berada di persimpangan jalan, tetapi sudah mengambil jalan belok. Apakah jalan baru yang dipilih MBS menjadikannya semakin tangguh dan besar sebagai tokoh sentral pemimpin politik regional? Biar nanti sejarah yang akan membuktikan. Terima kasih telah menyimak konten ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Kami juga akan sangat menghargai feedback dan saran dari kalian.
Jadi jangan ragu untuk berinteraksi di kolom komentar. Berikan kami ide atau tema untuk episode berikutnya dan kami akan mencoba untuk mengakomodasinya. Terima kasih atas dukungannya.